Sekarang kita akan membahas lanjutan dari jarak titik ke garis. Kita lihat sekarang titik ke garis yang berada pada limas. Sebagai contoh, diketahui limas T PQRS, di mana PQRS-nya itu persegi. Kemudian panjang TP umpamanya 8 satuan. Kemudian panjang PQ-nya 4 satuan. Hitung jarak dari tengah-tengah alas ke garis TR. Nah, gitu. Nah, untuk melihat yang seperti ini, kita pertama harus menggambar terlebih dahulu limasnya. Ini teknik menggambar limas supaya enak dilihat. Nah, untuk menggambar limas lebih baik kita menentukan proyeksi dari puncak itu ada di tengah-tengah alas. Oleh karena itu kita awali dulu tengah-tengah alasnya itu dengan cara seperti ini. Ditarik diagonal-diagonal, kemudian berpotongan pada titik proyeksi dari puncak. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menggambar limas yang kelihatannya enak dilihat, karena biasanya puncaknya itu tampak tidak miring baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, kemudian yang puncaknya itu ada di sini. Perkiraan ini vertikal terhadap garis yang ini, vertikal. Kira-kira posisinya seperti ini. Umpamanya kita mau ambil sampai di sini. Ini T-nya. Berarti T-nya di sini, puncak. Ini yang ini. Kemudian yang lain kita garis, yang ini putus-putus. Nah, kalau yang lain tersambung dengan jelas, kelihatan tidak putus-putus. Kemudian yang ini, kemudian yang ini. Limas T PQRS, ini T puncak. Kemudian kemarin sudah dibahas bahwa arahnya itu ke sana, berarti ini P, ini Q, ini R, ini S. Diketahui panjang TP 8, berarti yang ini 8, berarti karena ini posisinya di tengah-tengah, kemudian alasnya berupa persegi, berarti nanti posisinya akan sama, panjang PQ 8, panjang TR 8, dan panjang TS juga 8. Nah, ketika panjang PQ-nya 4, yang ini 4, berarti yang QR ini kelihatannya ada perspektif, jadi panjangnya tidak kelihatan sama, tapi agak pendek dalam lukisan ini atau sketsa ini. Nah, sebenarnya ini juga panjangnya 4. Kemudian jarak tengah-tengah alas ke garis TR itu yang ini. Tengah-tengah alas itu yang ini. Kita beri nama misalkan titiknya titik O. Jarak tengah-tengah alas ke garis TR. Nah, tidak lain adalah yang ini, garis TR yang ini. Oleh karena itu nanti kita akan menghitung jarak dari O ke garis ini adalah menghitung panjang garis dari titik O yang tegak lurus pada garis TR. Jadi dalam pikiran kita itu nanti di sini ada yang tegak lurus. Nah, ini kita beri nama umpamanya titik A, misalkan A itu. Nah, jadi dalam persoalan ini yang akan kita cari adalah panjang garis OA. Nah, panjang garis OA ada dalam segitiga OTR, di mana luas OTR kita bisa melihatnya dari dua pengamatan, yaitu dengan alasnya OR, tingginya OT. Maka luas segitiga bisa dicari. Demikian pula ketika kita menganggap bahwa TR adalah alas dengan luas yang sama dengan yang pertama, maka setengah alas kali tinggi
nanti panjang OA bisa dicari. Nah, inilah perhitungan terakhir untuk mendapatkan panjang OA atau jarak dari tengah-tengah ini ke garis TR. Akan tetapi permasalahannya sekarang ada lagi. Ketika kita akan menghitung luas OTR, alasnya kita belum tahu panjangnya berapa dan tingginya juga belum tahu. Nah, oleh karena itu kita akan mencari beberapa posisi yang bisa dipakai untuk menentukan panjang OR dan panjang OT. Kita akan menghitung panjang OR, di mana kita lihat bahwa panjang OR adalah setengah panjang PR. OR itu sama dengan setengah panjang PR. Sedangkan PR ada dalam segitiga siku-siku yang ini, PQR. Oleh karena itu segitiga PQR kita gambar secara frontal kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Ini P-nya di sini. Karena pojok dari persegi ini adalah siku-siku, berarti siku-sikunya di Q di sini. Ini Q-nya dan R-nya ada di sini. Di mana PQ panjangnya 4, QR juga panjangnya 4. Dengan perhitungan dalil Pitagoras kita akan memperoleh bahwa PR kuadrat adalah PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi 4 kuadrat adalah 16, QR kuadrat juga 16, berarti ini sama dengan 32, berarti PR-nya adalah akar 32. Dalam perhitungan ini tetap biarkan akar 32, tetapi kalau ingin menyederhanakan boleh, yaitu ini adalah akar dari 16 kali 2, yang akar 16 adalah 4, yang 2 tetap akar 2. Ini kalau mau menggunakan penyederhanaan. Dengan demikian, maka dari P ke R adalah akar 32, berarti yang ini adalah separuhnya. Nah, jadi sekarang kita ke sini. Berarti panjang OR adalah setengah dari akar 32 atau setengah dari 4 akar 2 boleh. Yang setengah kali 4 adalah 2. Ini akar 2. OR sama dengan 2 akar 2, berarti kita taruh di sini. Ini jarak yang ini OR. Berarti ini adalah, nah sampai yang ini. Ini adalah 2 akar 2. Nah, setelah diperoleh bahwa panjang OR-nya adalah 2 akar 2, kita berpikir kita akan menghitung luas segitiga OTR yang ini. Setengah alas kali tinggi. Tingginya belum tahu. Nah, oleh karena itu maka panjang OT dicari terlebih dahulu. Di mana TO itu posisinya tegak lurus di sini. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Maka dari OT yang akan dicari kita berpikir, oh ini sudah ada 2 akar 2, dan dari sini ke sini kita punya panjangnya sama dengan TP, yaitu 8. Sehingga dengan demikian maka posisi segitiga OTR akan kita pindahkan ke sebelah sini untuk memperoleh panjang OT dengan tujuan supaya bisa menghitung luas segitiga OTR. Nah, kira-kira seperti ini. Ini titik O yang ini ada di sini, titik R yang ini ada di sini, dan titik T yang puncak ada di sini. Yang sudah diketahui itu yang ini, 2 akar 2. Yang TR ini 8, taruh di sini. Dengan demikian, maka dengan teorem Pitagoras kita akan berpikir bahwa TR kuadrat yang ini adalah jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu OR kuadrat ditambah dengan OT kuadrat. Tapi yang akan dicari adalah OT. Oleh karena itu OT-nya harus sendirian di sini. Maka di sini TR kuadrat ini pindah ke kiri ya. Sebetulnya ditambah dengan negatif OR,
tapi bahasa kita waktu SMP atau SD itu kalau pindah ruas berubah tanda, jadi yang ini menjadi min OR kuadrat. Nah, supaya melihatnya enak biasanya untuk yang sama dengan itu sendirian. Oleh karena itu maka OT kuadrat sama dengan TR kuadrat dikurangi OR kuadrat. Nah, sekarang konsen kita ke sini dan ke sini. Sekarang kita pindah ke atas. OT kuadrat TR kuadrat itu yang ini 8 kuadrat akan dikurangi dengan OR kuadrat yang ini, yaitu 2 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, yang ini kuadrat berarti 2 akar 2 kali 2 akar 2, yang 2 kali 2 adalah 4, yang akar 2 kuadrat berarti akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 atau 2. Atau secara mudahnya kalau ada bilangan akar dikuadratkan tuh hasilnya tuh isinya yang ini. Berarti ini 64 dikurangi 4 kali 2 itu 8. 64 kurangi 8 itu adalah 56. Sehingga untuk panjang OT-nya adalah akar dari 56. Kalau mau dikecilkan boleh, disederhanakan. 56 itu adalah pemfaktoran dari 8 dan 7. Yang 8 tidak bisa diakar, yang bisa itu adalah 4. Jadi 8 itu 4 kali 2. Yang bisa ditarik akarnya itu 4-nya. Akar 4 adalah 2, akar yang 2 kali 7 di sini. 2 akar 14. Ini kalau mau pakai penyederhanaan. Tapi kalau mau tetap menggunakan OT-nya adalah akar 56 diperbolehkan. Nah, setelah ketemu akar 56 yang ini atau kita menggunakan ini boleh, maka berarti panjang OT yang ini kita tahu yaitu akar 56. Sehingga di sini adalah akar 56. Sekarang kita lanjut untuk menghitung luas segitiga OTR. Berarti rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Kalau begitu luas segitiga OTR adalah setengah dengan alasnya OR, yang ini OR, dan tingginya adalah ini. Berarti setengah OR kali OT, ini titik. Setengah, panjang OR-nya adalah 2 akar 2, panjang OT-nya adalah akar 56. Yang setengah kali 2, 2-nya dicoret, 2 dibagi 2 itu 1, tinggal akar 2 dengan akar 56. Nah, permasalahan berikutnya ini tinggal bagaimana cara menyederhanakan yang ini. Ini kalau kita lihat yang 56 itu adalah 2 kali, nah 2 kali sekian. Kalau yang 50 2 kali 25, yang 6 3, berarti kali 28 yang ini. Nah, begitu. Sehingga nanti ada proses akar 2 kali akar 2 kali akar 28. Yang ini nanti hasilnya adalah 2. Tapi yang akar 28 ini juga kelipatan bilangan kuadrat sempurna yaitu 4. Oleh karena itu di sini kita lengkapi dulu akar 2, yang akar 28 adalah 4 kali 7. Kalau begitu ini akar 2, ini akar 2, ini akar 4, ini akar 7. Nah, teori ini pernah didapatkan di kelas 10. Semuanya pernah kelas 10 kan ya? Nah, gitu. Jadi sekarang diterapkan ilmunya kelas 10. Jadi kalau Anda masih menggunakan ini, guru kelas 10 dapat pahala jariah dari ilmu yang bermanfaat. Ini menjadi 2, yang ini 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Jadi 2. Yang akar 4 juga 2. Di sini ada akar 7. Kalau begitu kalikan menjadi 4 akar 7. Jadi luas segitiga OTR adalah 4 akar 7 yang ini.
Sekarang kita lanjut. Nah, luas segitiga OTR yang luasnya adalah 4/7 tadi, itu dengan alasnya yang ini. Tapi sekarang segitiganya akan dipandang bahwa TR adalah alasnya. Padahal segitiga ini kalau diapa-apakan, dipindahkan juga luasnya tidak mengalami perubahan. Nah, kira-kira seperti apa cara menghitungnya? Begini. Jadi TR kita letakkan sebagai alas yang ini. Kemudian ke sini. Nah, ini ada siku-siku. Siku-sikunya berarti yang O yang ini. Nah, O-nya di sini. Kemudian di sini R-nya yang ini. R-nya taruh di sini dan ini adalah T-nya ada di sini. Jadi di apa ya? Dilihatnya dari sebelah sini. ROT ya, ROT. Nah, sekarang yang dimaksud jarak dari O ke T yaitu panjang garis OA yang ini. Posisinya tegak lurus. Jadi dalam gambar ini saya tambah. Nah, siku-sikunya yang ini. Titiknya adalah titik A. Jadi jarak dari tengah-tengah alas ke garis TA diwakili oleh OA, di mana OA adalah tinggi. Nah, begitu. Sehingga untuk luas segitiga OTR dengan alas TR, berarti di sini tingginya menjadi OA yang ini. Sekarang kita hitung luas OTR, tentunya sama dengan luas OTR. Yang ini dari yang pertama tadi yang telah kita hitung di langkah sebelumnya, kita mendapatkan hasilnya adalah 4/7. Sedangkan yang ini kita hitung dengan rumus yang ini, yaitu setengah alas, alasnya adalah TR atau RT, dan kali tingginya adalah OA atau T boleh. Nah, yang ini setengah, yang TR-nya adalah yang ini 8, yang OA-nya yang dicari. Setengahnya 8 itu 4. Kemudian OA-nya ada di sini. Kemudian di sini ada 4/7. Nah, di sini sekarang kita lihat ada 4 yang saya lingkari merah. Berarti panjang OA yang ini adalah ini pindah ruas ke kiri, menjadi posisinya semula ini mengali atau pengali. Sekarang akan berubah menjadi pembagi. Adanya di bawah di sini. Nah, gitu. Ini 4. Di sini ada 4/7. Nah, kalau sudah demikian, udah kelihatan bahwa 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi panjang OA-nya tinggal akar 7. Jadi sekarang kita tulis di sini bahwa panjang OA adalah akar 7. Nah, OA inilah yang dihitung hasil terakhirnya, akar 7 itu ada di sini sebagai tinggi segitiga. Nah, oleh karena itu jarak dari O atau jarak dari tengah-tengah alas ke garis TR adalah akar 7. Jadi O ke TR adalah akar 7. Lumayan rumit ya. Tapi saya yakin Anda semua bisa. Nah, persiapkan nanti untuk ulangan soalnya kira-kira seperti ini.